Uh, Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Pada kesempatan kali ini mari kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan untuk kita dan teman-teman yang telah menonton video ini. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Edi Purwanto selaku dosen pengantar ekonomi mikro yang memberikan tugas kepada kita untuk mempresentasikan bersama tentang masalah ekonomi dan sistem perekonomian di Indonesia. Selanjutnya saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok 2, yaitu saya sendiri adalah Nova Nafis dari Kolor. Selanjutnya saya Ira Maulana Amila dari Batuan. Saya Sasabila dari Banselok. Saya Fitriana Mardani dari Lenteng. Selanjutnya teman-teman saya akan mempresentasikan tentang masalah ekonomi dan sistem pengaturan perekonomian di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang masalah ekonomi. Permasalahan umum dari masalah ekonomi adalah timbul akibat tidak sesuainya jumlah kebutuhan manusia yang terbatas dengan jumlah barang dan jasa yang ada. Faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi adalah benda-benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Faktor-faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian yaitu ada 4 macam, yaitu yang pertama tanah dan sumber alam. Tanah dan sumber alam ini meliputi tanah, barang tambang, hasil hutan dan sumber alam lainnya seperti air. Yang kedua yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja yaitu keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Dari segi keahlian dan kemampuan dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu tenaga kerja keras, tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja terdidik. Yang ketiga, modal. Faktor produksi ini merupakan benda yang diciptakan oleh manusia dan digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan. Yang keempat adalah keahlian dan keusahawanan. Faktor produksi yang berbentuk keahlian dan keusahawanan merupakan keahlian dan kemampuan pengusaha untuk mendirikan berbagai kegiatan usaha yang ada di sekitarnya. Masalah pokok dalam perekonomian yaitu meliputi pertanyaan seperti what, how, and from whom. Contohnya, yang pertama adalah barang apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksi barang, dan untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi. Itulah macam-macam pertanyaan yang merupakan masalah pokok ekonomi modern. Untuk memecahkan ketiga masalah pokok tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, kebiasaan dan tradisi. Yang kedua, insting. Dan yang ketiga, komando atau perintah. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem perekonomian di Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang tentang sistem perekonomian Indonesia, saya akan menjelaskan tentang pengertiannya terlebih dahulu, yaitu dari sistem terdahulu dari kata per kata. Sistem itu artinya dari bahasa Yunani yaitu sistema, yang artinya keseluruhan yang terdiri dari macam-macam yang bagian. Sedangkan ekonomi tersendiri adalah diambil dari 2 kata dari bahasa Yunani yaitu oikos dan nomos. Oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan. Jadi sistem ekonomi adalah seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usaha
untuk memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai kemakmuran. Jadi sistem ekonomi adalah proses kegiatan masyarakat dalam untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemakmuran. Tujuan sistem ekonomi sendiri itu adalah, jadi setiap sistem itu pasti punya tujuan tersendiri. Jadi tujuan sistem perekonomian adalah menentukan produk dan jasa yang dibutuhkan. 1. Menentukan produk dan jasa yang dibutuhkan. 2. Mengalokasikan produk nasional bruto. 3. Mendistribusikan pendapatan nasional. 4. Memelihara dan meningkatkan hubungan ekonomi dengan luar negeri. Jadi nanti ada hubungan untuk dari Indonesia ke luar negeri yang disebut ekspor dan impor. Nanti akan saya jelaskan di slide yang selanjutnya. Pelaku utama ekonomi itu ada 4. Pertama, produsen. Kedua, konsumen. Ketiga, lembaga keuangan. Dan keempat, badan pemerintah. Produsen, apa yang dinamakan produsen? Produsen adalah pihak yang menghasilkan produk, barang, dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi yang menghasilkan jasa dan barang itu adalah disebut produsen. Bisa diambil poinnya. Jadi produsen adalah pihak yang menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang membuatnya adalah produsen. Fungsi dan peran produsen itu sendiri adalah, fungsi dan perannya: 1. Mengelola berbagai faktor produksi. 2. Membuka lapangan pekerjaan. 3. Berperan sebagai agen pembangunan. Jadi tidak hanya untuk menghasilkan untuk diri sendiri, tapi juga mensejahterakan karyawannya. Itu fungsi dari agen pembangunan. Dan yang keempat adalah membayarkan pajak pendapatan dengan besar tentu. Jadi juga ada timbal baliknya untuk negara, yaitu tentang membayarkan pajak. Bentuk dari produsen itu ada 2 macam, yaitu perorangan dan badan usaha. Perorangan itu bisa saya ambil contoh dari usaha kecil rumahan, yaitu membuat keripik. Itu kan membutuhkan hanya perorangan. Badan usaha itu sendiri ada 2 macam, yaitu badan hukum. Bentuk produsen badan hukum contohnya koperasi, yayasan, dan juga ada yang bukan badan hukum, contohnya firma. Terus berlanjut ke pelaku utama produsen. Pelaku utama yang kedua adalah konsumen. Konsumen itu sendiri adalah setiap orang pemakai barang dan jasa. Namun jika barang dan jasa itu akan dijual kembali kepada seorang, maka disebut distributor. Kenapa saya tidak menyebutkan distributor ke pelaku utama? Karena itu sudah mencakup ke konsumen. Selanjutnya pelaku utama yang ketiga adalah lembaga keuangan. Jadi lembaga keuangan itu tersendiri adalah yang artinya lembaga yang memberikan fasilitas dan produk keuangan. Fungsinya apa? 1. Memutus arus uang dalam perekonomian. Fungsinya adalah memutar arus uang dalam perekonomian. Yang kedua, menyediakan layanan penyimpanan dana dan menyediakan jasa pinjaman atau kredit. 3. Melancarkan pertukaran produk. 4. Memberikan jaminan. 5. Berkewajiban menyebarkan informasi dan kegiatan yang berguna dan menguntungkan bagi nasabahnya. Selanjutnya adalah badan pemerintah, yaitu badan pemerintah adalah berperan sebagai regulator sehingga diharapkan ekonomi sebuah negara bisa terkendali. Jadi tidak ada kerugian. Jadi harga produk di seluruh Indonesia itu bisa terkendali. Harga tomat di Sumeneb contohnya seharga 5.000 per kilo, di Jawa Barat sama juga 5.000 per kilo. Jadi tidak ada permain keuangan di sana. Tujuan badan pemerintah adalah mensejahterakan rakyat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ekonomi terbuka dan ekonomi tertutup. Perbedaan yang mencolok untuk ekonomi terbuka dan tertutup adalah ada hubungan perdagangan dari luar negeri ke Indonesia. Ekonomi terbuka adalah ekonomi yang menjaga hubungan keuangan dan perdagangan dengan negara lain. Sedangkan ekonomi tertutup adalah ekonomi yang tidak berinteraksi dengan negara lain. Jadi kalau terbuka ada interaksi ke negara lain, kalau tertutup tidak ada interaksi ke
ke negara lain, cukup hanya wilayah lokal saja. Selanjutnya adalah penggolongan sistem ekonomi itu ada dua macam. Ada yang berdasarkan mengatur kegiatan ekonomi, dan juga ada yang berdasarkan mekanisme yang mengatur kepemilikan aset. Yang mengatur kegiatan ekonomi itu yang berdasarkan mengatur ekonomi itu sendiri adalah sistem, ada tiga: sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi pasar, dan ada sistem ekonomi komando atau terpimpin. Yang berdasarkan sistem ekonomi yang berdasarkan mekanisme yang mengatur kepemilikan aset juga ada tiga, yaitu sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi campuran. Saya kembali ke sistem ekonomi berdasarkan yang mengatur kegiatan ekonomi, yaitu yang pertama sistem ekonomi tradisional. Arti dari sistem ekonomi tradisional itu adalah suatu sistem dalam organisasi kehidupan ekonomi berdasarkan kebiasaan. Suatu sistem dalam organisasi kehidupan ekonomi berdasarkan kebiasaan, tradisi masyarakat secara turun-menurun yang mengandalkan faktor produksi apa adanya. Saya contoh ambil dari perdesaan, yaitu ada di sebuah desa Jenangger, Kecamatan Batang-Batang itu produknya itu namanya nasi lampejung. Itu tradisinya dari turun-temurun menurut dari sejarahnya. Nasinya itu bungkusnya itu dari daun kayu jati. Jadi secara tradisional tidak dibungkus oleh plastik ataupun kertas lain, tapi hanya daun jati dan pepaya ya, pisang. Nah, itu contohnya. Kelebihan dari sistem ekonomi tradisional adalah kegiatan perekonomian berjalan atas dasar kejujuran karena tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tidak mengambil untung yang banyak. 2. Tidak ada kesengajaan ekonomi. 3. Hubungan antar individu di masyarakat masih sangat kuat. Kekurangannya apa? Yaitu ada 3. Tidak semua kebutuhan masyarakat terpenuhi. 2. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi lambat karena masih menggunakan bahan alam. 3. adalah kualitas barang cenderung rendah dan sulit karena tidak bisa disimpan secara lama, tidak bisa disimpan secara lama. Selanjutnya adalah sistem ekonomi berdasarkan yang mengatur kegiatan ekonomi itu sistem ekonomi berdasarkan yang mengatur kegiatan ekonomi yang kedua adalah sistem ekonomi pasar, yaitu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Jadi kegiatan ekonominya produsen, distributor, dan konsumen itu diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Kelebihannya apa? 1. Munculnya persaingan untuk maju. Jadi banyak persaingan, jadi ada inisiatif untuk maju. 2. Barang yang dihasilkan bermutu tinggi. 3. Efisiensi dan kreativitas tinggi. Kekurangannya apa? Ada 3 untuk sistem ekonomi pasar, yaitu sulitnya melakukan pemerataan pendapatan, sering terjadi gejolak dalam perekonomian. Kenapa ada sering terjadi gejolak dalam perekonomian? Karena tidak ada badan pemerintah yang mengatur tentang sistem ekonomi tersebut, hanya dikendalikan dari pasar. Yang ketiga, kekurangannya adalah munculnya monopoli yang merugikan masyarakat. Yang ketiga adalah sistem ekonomi berdasarkan yang mengatur kegiatan ekonomi adalah sistem ekonomi komando. Apa itu sistem ekonomi komando? Yaitu sistem di mana pemerintah memiliki kekuasaan yang dominan pada pengaturan kegiatan ekonomi. Jadi ada peran pemerintah di sistem ekonomi tersebut. Kelebihannya apa? 1. Dapat mengurangi pengangguran. 2. Ekonomi negara tetap stabil karena pemerintah terus berinovasi. 3. Mudah mengendalikan harga dan pemerataan. Kekurangannya apa?
1. Penjatahan sering menjadi kebutuhan dan solusi. 2. Menghambat inovasi masyarakat. 3. Kurangnya kebutuhan masyarakat karena produk yang dihasilkan tidak selalu didasari permintaan masyarakat. Selanjutnya, penggolongan sistem ekonomi berdasarkan mekanisme yang mengatur kepemilikan aset. Itu ada 3, yaitu sistem ekonomi kapitalis, 2 sistem ekonomi sosialis, 3 sistem ekonomi campuran. Pengertian dari sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi di mana perdagangan industri dan alat-alat produksi itu dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Jadi hanya sedikit jadi sedikit keterlibatan pemerintah untuk sistem ekonomi kapitalis. Keuntungannya apa saja untuk sistem ekonomi kapitalis? Yaitu 1. Lebih efisien dalam memanfaatkan sumber daya. 2. Kreatif masyarakat menjadi tinggi. 3. Pengawasan politik dan sosial minimal. Di samping ada kelebihan juga ada kekurangannya, yaitu adalah tidak ada persaingan sempurna. Yang ada persaingan tidak sempurna dan persaingan monopolistik. Selanjutnya yang terakhir adalah kekurangannya adalah sistem harga gagal mengalokasikan sumber-sumber secara efisien karena adanya faktor-faktor eksternalitas tidak memperhitungkan yang menekan upah buruh dan lain-lain. Untuk sistem ekonomi sosialis akan dijelaskan teman saya untuk presentasi selanjutnya. Terima kasih. Apabila ada kata dan ucapan yang tidak berkenan di hati teman-teman atau ada penjelasan saya yang salah, mohon untuk dikoreksi kembali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi sosialis atau sosialisme. Pada negara yang menganut sistem sosialis, mekanisme pengaturan aset ditandai oleh ciri-ciri berikut. 1. Masyarakat dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial sedangkan individu fiksi belaka. 2. Tidak ada pengakuan atas hak-hak pribadi individu dalam sistem sosialis. 3. Pemerintah bertindak aktif mulai dari perencanaan pelaksanaan hingga tahap pengawasan. 4. Alat-alat produksi dan kebijaksanaan ekonomi semuanya diatur oleh negara. Di samping mempunyai ciri-ciri di atas, sistem sosialis juga mempunyai kelemahan antara lain. 1. Teori pertentangan kelas tidak berlaku umum. 2. Tidak ada kebebasan memilih pekerjaan atau kreativitas masyarakat terhambat, produktivitas menurun, produksi dan perekonomian akan mandek. 3. Tidak ada insentif untuk kerja keras, maka tidak ada dorongan untuk bekerja lebih baik. Prestasi dan produksi menurun, ekonomi mundur. Perlu juga kita ketahui bahwa sistem sosialis atau sosialisme pengertiannya tidak sama dengan komunisme. Sosialisme merupakan tahap persiapan ke komunisme, sedangkan komunisme merupakan tahap akhir perkembangan masyarakat. 3. Sistem ekonomi campuran. Pada negara yang menganut sistem ekonomi campuran, mekanisme pengaturan aset yang dikuasai oleh individu dan masyarakat atau negara. Ekonomi campuran ada beberapa ciri, yaitu kedua sektor ekonomi hidup berdampingan, interaksi ekonomi yang terjadi di pasar, persaingan dalam sistem campuran diperbolehkan, dan juga adanya campur tangan pemerintah. Alasan adanya campur tangan pemerintah untuk mencegah perusahaan besar turut mempengaruhi kebijaksanaan politik dan ekonomi. 2. Mencegah organisasi gabungan menekan pengusaha dalam menentukan harga barang. Dalam pandangan lain, sistem ekonomi kita juga dikenal dengan sistem ekonomi kerakyatan.
dan ada juga yang sering menamakan sistem ekonomi Pancasila atau SEP. Dalam SEP cirinya adalah satu, perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Dua, ada kehendak masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial ekonomi. 3. Nasionalisme selalu menjiwai kebijaksanaan ekonomi. 4. Koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional. Terakhir, ada keseimbangan antara sentralisme dan desentralisme dalam kebijaksanaan ekonomi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem perekonomian di Indonesia. Sistem perekonomian di setiap negara itu berbeda-beda dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ideologi bangsa, sifat dan jati diri, serta struktur ekonomi. Tetapi saat ini saya hanya akan membahas sistem perekonomian di Indonesia saja. Menjelang awal tahun 1970-an, atas kerjasama dengan Bank Dunia, Dana Moneter Indonesia IMF, Bank Pembangunan Asia ADB, dibentuk suatu konsorsium Intergovernment Group on Indonesia atau yang bisa disebut IGGI. IGGI adalah sebuah kelompok internasional yang diprakarsai oleh Amerika Serikat untuk mengkoordinasikan dana bantuan multilateral dan membiayai pembangunan di Indonesia. Saat itulah Indonesia dianggap telah menggeser sistem ekonominya dari sosialisme lebih ke arah semi-kapitalisme. Memasuki periode akhir 1980-an dan awal 1990-an, sistem ekonomi di Indonesia terus mengalami pergeseran. Melihat kebijakan yang banyak ditempuh pemerintah, dapat dinilai bahwa ada sebuah mainstream sistem ekonomi telah dipilih atau telah dipaksakan kepada negara kita. Isu-isu ekonomi politik banyak dibawa ke arah liberalisasi ekonomi, baik liberalisasi sektor keuangan, sektor industri maupun sektor perdagangan. Sektor swasta diharapkan berperan lebih besar karena pemerintah dianggap telah gagal dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi, baik yang berasal dari eksploitasi sumber daya alam maupun hutang luar negeri. Dan saat ini, sistem perekonomian yang ditetapkan oleh negara Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Ini artinya sistem perekonomian yang dijalankan di Indonesia harus berpedoman pada Pancasila, sehingga secara normatif Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan ideal sistem perekonomian di Indonesia. Terima kasih. Sekian dari kami dan terima kasih. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.